Jual properti itu bukan cuma sekedar fokus dengan produk yang Anda miliki. Juga bukan fokus dengan keunggulan ataupun lokasi. Tapi jual properti itu bicara nilai tambah apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan nilai tambah pada saat kita jualan properti sehingga orang bukan lagi melihat produknya, tapi dia beli karena nilai tambah yang kita berikan kepada konsumen kita. Seperti apa polanya? Saya akan bahas sebentar lagi, tapi sebelumnya silakan dulu subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, rekan-rekan, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang bagaimana memberikan nilai tambah pada saat kita jualan properti. Apa sih manfaat nilai tambah? Jadi begini, ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah minimarket dan hendak membeli biskuit, ya, maka kita akan dihadapkan dengan berbagai macam merek biskuit. Dan biasanya kita akan memilih biskuit yang kita beli itu karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena brandnya yang sudah terkenal. Yang kedua, karena kita sudah tahu rasanya. Yang ketiga, bisa jadi karena harganya lebih murah. Yang keempat, karena tampilannya lebih menarik, bisa jadi. Atau yang kelima, karena memang itu versi baru. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan properti. Ketika konsumen, katakanlah kita memposisikan diri sebagai konsumen, kemudian kita buka Google, maka kita akan dihadapkan dengan deretan model-model perumahan yang sangat menarik. Kita buka marketplace, kita juga akan dihadapkan dengan berbagai macam harga, kemudian juga model-model yang berbeda-beda. Ya. Masuk ke rumah.com juga sama, gitu. Masuk ke rumahdijual.com juga sama. Jadi pada saat kita menawarkan produk, satu hal yang perlu kita pahami, kita tidak sendiri. Ada kompetitor di luar kita yang juga memasarkan produk dengan kategori yang sama. Nah, persoalannya tinggal konsumen memilih produk kita karena apa? Ya. Misalkan dari tiga ini katakanlah gitu ya, ada salah satu yang itu menjadi produk properti yang biasa kita jual. Nah, apa alasan si konsumen mengklik iklan kita di rumahdijual.com? Apa yang harus menjadi pertimbangan konsumen untuk mengklik iklan kita di rumah.com? Atau apa juga yang menjadikan orang itu harus melihat produk kita untuk membaca iklannya lebih lanjut? Kalau kita lihat di sini kan contoh kayak OLX ya, rumah.com, rumah dijual. Ini deskripsinya nggak ada, tidak ditampilkan di depan. Tantangannya adalah konsumen pasti akan melihat harga dan melihat gambar, gitu ya. Sama halnya dengan rumah.com. Hanya kalau rumah.com harganya tidak begitu kelihatan, gambarnya yang begitu jelas terlihat, gitu ya. Rumahdijual.com gambarnya kecil, yang lebih terlihat adalah tulisan judulnya. Nah, di sini berarti kita perlu tahu ya bahwa betul apapun produknya, orang pasti memilih produk karena sebuah alasan, dan orang juga beli produk juga karena alasan. Kita milih iklan tersebut untuk dibaca lebih lanjut karena ada alasan. Kita beli produk juga karena ada alasan. Seperti itu. Nah, alasan terkuat sebetulnya adalah karena mereka itu butuh secara psikologis maupun ekonomis. Nah, ini yang perlu kita gali ya. Jadi ketika kita pengen pilih produk, ketika konsumen pengen pilih produk, maka pasti dua pertimbangannya. Kalau enggak psikologis, atau yang kedua ekonomis. Sama halnya, beli produk juga sama. Kalau bukan karena ekonomis, juga karena psikologis. Gitu. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi tidak serta-merta orang beli karena harga, enggak. Tapi orang juga bisa beli karena alasan psikologis dan ekonomis. Seperti apa? Orang beli karena berpikir ketika beli properti ini akan lebih hemat. Beli rumah ini itu ada peluang yang sangat menjanjikan. Misalkan karena dekat dengan jalan raya, gitu ya. Atau sesuai budget, karena memang katakanlah rumahnya harganya misalkan 250 juta, sementara dia punya uang sekitar
170 juta gitu ya, maka dia bisa alokasikan untuk membeli rumah tersebut seharga 170 juta dan kebetulan kita menjual rumah dengan harga yang sama sesuai dengan budget mereka. Itu secara ekonomis. Tapi tidak semua konsumen juga pertimbangannya ekonomis. Ada konsumen-konsumen yang sebetulnya dia anggarannya tidak terlalu banyak, tapi karena sisi psikologisnya terpenuhi, maka dia akan membeli. Apa sisi psikologisnya? Saya di sini memberikan kata kunci lebih titik-titik. Bisa jadi karena lebih indah, atau karena lebih nyaman, karena lebih menenangkan, lebih bikin tenang. Yang keempat, lebih menarik ya, dan sebagainya. Ya. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih itu pasti unsur-unsur psikologisnya berarti sudah terpenuhi. Nah, persoalannya kemudian beli properti itu bukan seperti kayak kita jualan biskuit atau jualan sayur ya, yang kalau kita diem di rumah saja maka tukang sayur itu akan lewat dan kita bisa menghampiri lantas bisa memilih sayur mana yang bisa kita beli. Nah, kalau beli properti itu ada tahapan-tahapannya ya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Yang pertama kita harus ada iklan. Yang kedua kita setelah iklan ya ada tahap namanya konsumen tuh menelepon kita. Setelah menelepon ada tahap di mana konsumen tuh harus survei ya. Dan setelah survei ada tahap di mana konsumen juga harus di follow up. Ya. Potensi kemungkinan dari iklan masuk ke telepon itu juga ada persentasenya. Sampai ke bawah juga ada persentasenya. Ada orang yang iklannya gagal akhirnya nggak bisa telepon. Konsumen nggak menelepon kita. Atau sudah telepon tapi nggak survei. Atau sudah survei nggak juga booking, akhirnya perlu di follow up. Nah, sehingga karena ada kemungkinan kegagalan dari masing-masing, entah dari elemen iklan, telepon, survei, dan follow up, maka keempat-empatnya ini harus kita berikan, kita munculkan alasan-alasan ekonomis dan psikologis sehingga konsumen itu mau minimal sampai survei terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, kita kembali ke sini tadi ya, bahwa berarti kalau kita bicaranya setiap elemen ini harus ada unsur psikologisnya dan harus memberikan alasan, maka dari mulai iklan itu sudah mulai harus gimana caranya si calon pembeli kita itu sudah muncul alasan ya. Tadi kita balik ke awal bahwa iklan, ketika kita berhadapan dengan banyak iklan, maka tugas pertama kita adalah gimana caranya konsumen memilih iklan kita. Dan itu harus ada alasan. Gitu ya. Nah, alasannya apa? Ya, kita kembali ke yang tadi nih. Oh, berarti kayak misalkan OLX, karena rumah.com, rumahdijual.com, ataupun yang lainnya. Ternyata permainannya ada di sisi pertama, di sisi gambar. Ya, kalau kita lihat gambar di sini kan flat-flat semua ya. Nah, kita harus berikan gambar yang menarik, gambar yang merangsang orang, gambar yang bisa ditangkap secara visual, itu merangsang orang untuk mengklik iklan kita. Kemudian kalau di rumahdijual.com kita bisa lihat tulisan ya, maka tulisan harus merangsang orang untuk mengklik iklan kita juga. Gitu. Deskripsi ternyata tidak terlalu diperhatikan di sini ya. Jadi yang diperhatikan adalah gambar, kemudian tulisan ya, dan yang pastinya bahasa dari iklan tersebut itu merangsang orang untuk memilih iklan kita terlebih dahulu. Oke. Jadi poinnya adalah gimana caranya iklan kita itu bisa ditangkap menarik secara visual, enak secara audio, dan juga bisa dirasakan secara kinestetik. Kalau tiga ini sudah bisa kita rasakan ya, dan perangkatnya kan tiga tadi ya, tulisan, gambar, dan yang ketiga video. Gitu. Kalau ketiganya ini sudah terpenuhi, maka iklan kita punya potensi besar untuk diklik oleh calon pembeli kita. Oke, tugas selesai di iklan. Sekarang masuk ke tahapan yang kedua, telepon. Oke, sisi psikologis apa yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen pada saat konsumen menelepon kita? Satu, dia menghendaki pastinya kita ramah. Maka yuk tunjukkan kita sebagai penjual yang ramah.
ya, tanpa harus bertanya nama terlebih dahulu, maka kita menyebutkan nama dulu sebelum meminta konsumen menyebutkan namanya. Gitu. Lalu kalau misalkan di WA, let's say ya, kita ambil sampel ya. Buat konsumen tersenyum, calon konsumen kita tersenyum tanpa harus merasa ketemu. Misal, saya kasih beberapa tips di sini. Kita mainkan emoticon pada saat di WA. Kan kalau ada emoticon tepuk tangan gitu ya, tepuk tangan. Coba teman-teman rasakan kalau kita kasih gambar satu tepuk tangan dengan ada 5 sampai dengan 10 tepuk tangan. Rasanya bagaimana? Atau sebetulnya si calon buyer misalkan ya sedang melawak gitu ya, tapi bagi kita nggak lucu. Cuma ketika kita posting emoticon yang ketawanya terbahak-bahak, apalagi sampai ada 10 gitu ya, kira-kira rasanya gimana? Nah ini unsur kecil dalam percakapan, namun berperan penting menjadikan konsumen itu menjadi senang sama kita, gitu ya. Jadi target, saya ulang ya, jadi target dari iklan tersebut secara psikologis adalah orang mau mengklik iklan kita. Kemudian target dari telepon ataupun dari WA yang mereka berikan kepada kita adalah konsumen senang dengan kita, konsumen ramah dengan kita. Poinnya apa? Kalau konsumen sudah merasa kita ini penjual yang ramah, kita ini penjual yang akrab, cepat dekat dengan orang gitu ya, maka pada saat kita menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan produk, mereka tidak akan merasa tersinggung, bahkan tidak akan cepat ngeblokir kita gitu ya. Dan keramahan itu menentukan apakah konsumen itu akan survei ke lokasi ataukah tidak. Nah, setelah survei, lagi-lagi kita bicara sisi psikologis apa yang kira-kira bisa kita mainkan. Kembali lagi ke sini. Oh, gimana caranya konsumen harus merasakan lebih nyaman pada saat mereka survei? Misal, pernah nggak di antara kita ketika kita konsumen datang ya, calon buyer kita datang ke lokasi, kita kasih minum aqua gitu ya. Pernahkah kita melakukan hal seperti itu? Atau ketika konsumen datang gitu ya, maka kita kasih tempat duduknya duluan sebelum dia duduk gitu. Macam-macam yang bisa kita lakukan. Intinya adalah poin-poin yang sisi psikologis itu harus betul-betul kita mainkan. Karena kalau bicara masuk ke sisi ekonomis itu bicaranya otak kiri, dan biasanya konsumen kalau di sisi ini kadang-kadang punya pertimbangan yang lebih kuat ya dibandingkan pertimbangan dari sisi psikologis. Kalau sisi psikologisnya terpenuhi pada saat survei, maka biasanya dia akan mengabaikan sisi ekonomisnya. Gitu. Kebalikan, tapi kalau kita sudah main langsung dari sisi ekonomis, Bapak Ibu ini ada peluang investasi begini segala macam, tapi buat dia nggak menarik ini. Apaan? Cuman tanah doang, apa menariknya? Ternyata yang dibutuhkan bukan tanah, tapi yang dia butuhkan, dia memang beli tanah, tapi poin utamanya bukan tanah. Yang dia butuhkan misalkan butuh adanya satu lingkungan pendidikan yang bisa menjadikan anak dia terjaga pada saat tinggal di tempat tersebut. Misalkan ada pesantren gitu ya. Yang dibutuhkan pesantrennya, niatnya beli tanah, tapi yang dibutuhkan pesantren. Nah, ini banyak konsumen seperti ini, dan kita perlu analisa sehingga akhirnya kita ketemu sisi kebutuhan dari si konsumen tersebut gitu ya. Nah, pada saat dia survei ya, itu yang perlu kita berikan. Nah, inilah nilai-nilai tambah yang harus kita perhatikan ya. Jadi bukan cuma soal produk gitu. Bahkan ketika kita komunikasi dengan konsumen, tidak selalu kita menjelaskan tentang produk. Kadang kita bercerita tentang kehidupan dia, bertanya tentang kehidupan dia. Sesekali bahasa saya ya, ini bahasa saya, mungkin terserah bahasa yang lain, tapi bahasa saya kayak kita ngulur gitu kan. Tidak selalu kita bicara tentang produknya kita, tapi kita juga bicara tentang kerjaannya dia gitu ya. Kadang-kadang ketika kita bicara kerjaan itu nanti bisa berhubungan dengan produk loh. Misalkan contoh, Pak, gimana pekerjaannya sekarang, kerja di mana? Oh, saya tinggal di kota Mas, di Jakarta. Oh iya. Udah lama Pak, udah sekitar 4-5 tahun inilah gitu. Gimana Pak kehidupan di Jakarta rasanya? Aduh, sumpek Mas gitu ya. Makanya kenapa saya cari tanah di sini, karena memang ya pengen refresh aja. Habis udah
terlalu lama gitu kan tinggal di Jakarta. Iya ya Pak ya, macet emang saya. Terus terang saya juga agak kurang nyaman gitu kalau misalkan di Jakarta gitu kan. Nah, jadi kalau sering karena macet sana sini. Iya gitu, makanya kenapa saya pilih tanah di sini, karena memang saya pengen cari tempat yang bikin saya tenang. Nah, ketemu kan? Oke. Berarti dia mencari tanah karena dia pengen mendapatkan sesuatu tempat yang lebih tenang. Nah, kalau sudah dapat sisi psikologis ini, memainkan secara ekonomis akan lebih mudah. Gitu ya. Termasuk halnya, nah tadi ya ketika orang sudah survei, tidak langsung si konsumen itu membooking produk kita, enggak. Kadang-kadang setelah survei ada alasan kita harus tanya, saya harus tanya istri dulu, atau saya harus pertimbangkan dulu, saya macam-macam lah alasan konsumen gitu ya. Nah di sini permainan kita di follow up juga harus cantik gitu. Apakah broadcast terus setiap hari? Itukah yang dibutuhkan para konsumen? Kita balik lagi selalu seperti itu. Ketika kita follow up dengan teknik seperti ini, dibutuhkan konsumen nggak ya? Gitu. Kita survei dengan teknik seperti ini, dibutuhkan konsumen nggak ya? Kita telepon dengan teknik seperti ini, dibutuhkan konsumen nggak ya? Nah, jadi kalau poin kita fokusnya hanya sesuatu yang dibutuhkan sama konsumen, maka insya Allah potensi kita diblokir sama konsumen itu akan lebih rendah dibandingkan kita menentukan dengan cara kita sendiri. Jadi, misal follow up tidak harus tiap hari, 2-3 hari kita kasih konten yang berbeda-beda, misalkan konten dakwah, atau juga kita kasih konten yang lucu-lucu, kita kasih konten nasihat, tips, kemudian di hari berikutnya kita kasih konten tentang info progresnya, bukan menawarkan gitu ya, tapi ada hari dimana kita memberikan juga info ulang tentang masalah survei survei serentak kapan lagi diadakan, atau kita kasih juga tentang batas pemesanan promo terakhir itu tanggal berapa gitu. Nah ini ada potensi nggak diblokir? Ada, tapi kita buat konsumen senyaman mungkin dengan kita sehingga mereka tidak tersinggung. Dan lagi-lagi nyaman itu sudah mulai dirasakan sejak konsumen menghubungi kita pertama kali, pada saat telepon atau pada saat WA. Kalau di telepon sama WA sudah nyaman saja, ketemu survei juga ternyata diri kita itu juga sama ramahnya pada saat kita bercakap-cakap di telepon atau saat di WA, maka pada saat follow up itu akan lebih mudah. Tinggal biasanya kekuatan di follow up itu lemahnya di konsistensi kita pada saat kita memberikan info-info yang sifatnya edukatif atau juga tentang produk kita. Jadi biasanya kita cepat bosan di situ. Jadi follow up itu hanya bicara konsistensi sih. Poin utamanya sebenarnya di telepon sama di survei. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman kebayang ya bagaimana memberikan nilai tambah pada saat kita jualan properti. Jadi di 4 poin ini kita harus berikan nilai tambah yang betul-betul bisa menjadikan konsumen punya alasan secara ekonomis dan psikologis untuk membeli properti yang kita jual. Saya Kang Sakti, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.